Seorang prajurit TNI berpangkat Pratu asal Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, tewas diduga dianiaya seniornya bersama sesama TNI saat bertugas di Papua. Menurut orang tua, korban yang sedang sakit dan menghangatkan badan di perapian, korban kemudian dipanggil seniornya dan dianiaya. Orang tua korban sangat kecewa karena anaknya tewas saat bertugas dan di tangan seniornya sendiri. Memanggil, diajak ke samping. Setelah diajak ke samping, informasinya itu ditanya. Diajak kakek sakit, lalu disuruh tunduk, lalu dipukul pakai ranting punggungnya. Lalu disuruh, kalau nggak salah istilah di tentara itu tunduk tobat atau apa, lalu ditendang. Pemakaman Pratu Farhan Syauki Marpaung dilaksanakan secara militer di kampung halamannya. Tangis keluarga tak terbendung saat Pratu Farhan dimakamkan. Pelaku penganiayaan kini tengah ditangkap di POM Timika, Papua dan diperiksa untuk proses lebih lanjut. Adik kita meninggal karena sakit dan ada dugaan kekerasan memang. Tetapi kejadiannya ada di daerah penugasan dan sedang dilaksanakan mekanisme untuk memeriksa dan menyelidiki dari proses kejadian ini. Kita tidak bisa memutuskan atau menjudgment seperti apa hasilnya karena ada mekanisme yang lebih kuat, lebih profesional yang sedang dilaksanakan dan berjalan. Terduga pelaku penganiayaan prajurit TNI Pratu Farhan Syauki Marpaung kini ditahan di Subdenpom 17 Cendrawasih Timika untuk menjalani pemeriksaan. Terduga pelaku penganiayaan Pratu yakni Kopda F sudah ditahan sejak 1 Januari 2026. Dalam kasus ini, pihak TNI telah memeriksa satu orang saksi. Ia berasal dari satuan tugas yang sama dengan korban, yakni Yonif 113 Jaya Sakti Aceh. Hari ini, penyidik juga berangkat ke Intan Jaya, Papua Tengah untuk memeriksa saksi lainnya. Informasi terkini mengenai perkembangan kasus meninggalnya Pratu Farhan Syauki Marpaung akan disampaikan jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni dari Jayapura, Papua. Selamat siang Vindi, sejauh mana hingga saat ini proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku penganiayaan? Ya, selamat siang Imron dan saudara. Dapat kami informasikan bahwa hingga saat ini sudah ada satu orang terduga pelaku yang ditahan oleh Subdenpom 17 Cendrawasih. Pelaku ini dibawa dari Intan Jaya dan bertugas oleh Operasi Hadema pada tanggal 1 Januari dan saat ini sudah ditahan di Subdenpom 17 Cendrawasih Timika. Kemudian juga saat ini Subdenpom 17 Cendrawasih Timika ini masih melakukan atau sementara berupaya melakukan pemeriksaan terhadap saksi lainnya. Terbaru yang kami dapatkan dari Komandan Subdenpom 17 Cendrawasih, Kapten Rangga Yudhistira menyebut bahwa hari ini sudah ada tim yang dikirim lagi ke Intan Jaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lainnya atau teman-teman dari korban yang berada di pos saat itu. Sehingga memang saat ini kami masih menunggu terkait kelanjutan dari pemeriksaan ini. Tentunya dari Subdenpom atau Komandan Subdenpom 17 Cendrawasih memastikan bahwa pemeriksaan dan penegakan hukum akan dilakukan secara terbuka dan transparan agar masyarakat bisa mengetahui dengan jelas kasus penganiayaan ini. Vindi, yang juga kami ingin tahu sebenarnya awalnya bagaimana kasus ini akhirnya bisa terungkap hingga memunculkan satu nama yang diduga sebagai pelaku. Memang sejauh ini dari informasi yang kami dapatkan juga dari keterangan keluarga bahwa memang kasus ini terungkap setelah keluarga mendapatkan laporan dari salah satu rekan atau kerabat mereka juga yang bertugas di Intan Jaya. Sehingga memang dari laporan kerabat yang yang bertugas di Intan Jaya inilah kemudian keluarga membuat laporan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap atau dugaan penganiayaan terhadap anak mereka, sehingga memang kasus ini terbongkar pada tanggal 31 Desember lalu, sehingga dilakukan upaya penegakan hukum dan pada tanggal 1 Januari
yang lalu satu terduga pelaku sudah ditahan di Subden POM 17 Cendrawasih. Imbang. Baik, hingga saat ini terduga pelaku masih terus menjalani pemeriksaan, sudah diamankan di Subden POM 17 Cendrawasih. Sementara itu, penyidik juga hari ini rencananya akan berangkat ke Intan Jaya, Papua Tengah untuk mendengarkan keterangan dari saksi lainnya. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Vindi Rakmeni, yang melaporkan dari Jayapura, Papua.